Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh belas kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita hidup baru dalam kasih Kristus. Tentu kita mengetahui apa itu hidup baru. Kalau dikatakan yang baru berarti yang lama sudah berlalu, yang lama telah kita tinggalkan, dan sekarang kita masuk kepada hidup yang baru, memulai dengan cara yang baru di dalam kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, hidup baru itu berarti memiliki kualitas yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Kristus dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Saudara-saudara, jemaat Efesus pada saat itu ada dua golongan besar, orang Yahudi dan non-Yahudi, dan mereka berbeda latar belakang. Ada yang berbeda pekerjaan, berbeda kebiasaan, dan tradisi, suku, dan lain sebagainya. Mereka berbeda. Dan ini menjadi sesuatu kesulitan bagi firman Allah di jemaat Efesus. Maka Rasul Paulus menuliskan surat ini dari ketika dia dipenjara di Roma, supaya dapat meneguhkan iman percaya mereka, dan mereka menyadari bahwa mereka dipersatukan bukan karena kebiasaan, mereka dipersatukan bukan karena latar belakang, tetapi mereka dipersatukan karena kasih Kristus, karena imannya kepada Kristus. Maka latar belakang yang berbeda-beda di dalam gereja itu, semuanya itu dipersatukan oleh kasih Kristus dan dipersatukan oleh iman kepada Kristus dalam kehidupan. Saudara-saudara, kehidupan-kehidupan yang lama harus ditinggalkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan firman ini begitu mudah untuk kita pahami. Mulai dari ayat 25 dikatakan supaya jemaat itu membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang dimaksudkan di sini adalah sesama anggota, sesama tubuh Kristus, sesama orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maka antara yang satu dengan yang lain harus berkata benar, harus membuang kebohongan-kebohongan. Tidak boleh berkata bohong, tidak boleh munafik, tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi semuanya harus mengatakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di antara orang yang percaya ini, mereka harus sama-sama mengatakan
yang benar. Lalu di ayat 26 sampai ayat 27 ini tentang kemarahan. Apabila kita menjadi marah, jangan berbuat dosa. Saudara-saudara, ada orang yang marah berlarut-larut. Berlarut-larut artinya sampai tidak memperdulikan, sampai tidak bercakapan, sampai membenci. Boleh marah, tetapi marahlah dalam kasih Tuhan. Jangan marah untuk membenci. Jangan marah dan kemarahan itu sampai kepada selama-lamanya atau sampai dia mati, marah terus. Dengan kata lain, ketika kita marah jangan kita sampai berdosa, tetapi kita marah, biarlah kemarahan kita itu hanya sebentar. Jangan jadi mendendam, jangan mendendam orang yang kita marahi, atau ketika kita marah jangan membuat itu kita membuat dendam kepada orang lain. Lalu yang selanjutnya, jangan kita memberi kesempatan kepada iblis, karena iblis selalu berusaha bagaimana untuk menggoda orang percaya, menggoda kita supaya kita ikut jalannya. Sehingga ketika kita memberi kesempatan, maka iblis akan menjatuhkan kita dan membuat kita menjadi marah dan berselisih, bertengkar, membuat kita sesama orang percaya tidak peduli lagi kepada firman Tuhan. Lalu di ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Ibu bapak saudara-saudara, kata mencuri ini bisa kita kategorikan dengan ketika kita mencuri barang orang lain, berarti kita tidak menghargai barang itu sendiri. Di sisi lain juga kita tidak menghargai orang yang kita curi barang. Maka kita diajak untuk menghargai, menghormati milik orang lain, tidak mengganggu milik orang lain, tidak menganggap bahwa milik orang lain adalah menjadi milik kita. Sehingga kita tidak mencuri dan tidak mengambil yang tidak milik kita. Oleh karena itu bahwa kita diajak oleh firman ini supaya kita tidak mencuri, tetapi biarlah kita bekerja dengan tangan kita sendiri supaya kita dapat membagikannya kepada yang kekurangan. Saudara-saudara, bahwa di dalam firman ini kita diajak semuanya untuk bekerja keras untuk melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya kita dalam hidup kita dapat senantiasa memberikan, menolong orang lain, mampu berbagi kepada orang lain ketika kita dapat bekerja keras dengan baik dengan tangan kita sendiri. Maka jangan mengharapkan milik orang lain untuk kita pindahkan menjadi milik kita yang namanya mencuri. Tetapi kita harus bekerja keras, kita harus melalui pekerjaan kita. Ketika kita bekerja, maka dengan cara itu bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita melalui apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita memiliki sesuatu dengan jerih lelah kita, dengan tangan kita sendiri, kita juga dapat membantu orang yang kekurangan, membagikannya kepada orang yang kekurangan. Yang selanjutnya dikatakan, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bapak ibu saudara-saudara, perkataan yang kita miliki tidak boleh kita pakai, kita gunakan untuk menindas orang lain. Jangan kita gunakan untuk mengambil hak orang lain dengan kata-kata kita. Itu yang dimaksud dengan perkataan kotor di sini. Jangan kita tindas orang lain melalui kata-kata kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, untuk saling melengkapi, untuk saling mampu saling mendoakan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ketika kita menggunakan kata-kata kita untuk membangun, maka orang lain yang mendengarnya boleh beroleh anugerah, boleh mengalami perubahan dan boleh mengalami yang lebih baik untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ibu bapak saudara-saudara, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan.
Bapak Ibu Saudara, di dalam mulai dari ayat 25 tadi, bahwa di sana sudah dikatakan ketika kita berbohong, ketika kita juga marah dan kemarahan kita berlanjut terus, dan ketika kita mencuri, itu adalah mendukakan Roh Kudus. Itu adalah mendukakan Roh Kudus, mendukakan Allah. Oleh sebab itu, bahwa kita harus menjaga setiap kehidupan kita supaya kita dapat berperilaku baik sesuai dengan hidup baru di dalam Tuhan. Lalu di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara-saudara, semuanya harus kita buang. Kegeraman ketika kita geram, ketika kita juga mengalami pertikaian, buang itu dari hidup kita. Dan juga kejahatan. Dan di ayat 32 bahwa kita semuanya diajak untuk hidup seorang akan yang lain ramah. Yang artinya kita dapat berdamai dengan orang lain. Kita dapat mengasihi orang lain. Kita dapat hidup dengan kasih mesra kepada orang lain. Dan yang lebih utama, bahwa Allah telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Maka ketika kita sudah hidup baru, kita meninggalkan manusia lama, maka kita dapat mengampuni yang satu dengan yang lain. Kita mampu saling mengampuni. Ketika kita mampu saling mengampuni, maka kita akan mampu hidup di dalam kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai dengan tema khotbah kita bahwa hidup baru dalam kasih Kristus, bahwa kita meninggalkan manusia lama, manusia yang sering berbohong, ditinggalkanlah itu. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan kemarahan yang berkepanjangan, tinggalkan bahwa kita mencuri milik orang lain, tetapi kita sekarang hidup di dalam Kristus, hidup yang berkualitas, hidup yang percaya, hidup yang dapat meninggalkan segala manusia lama kita dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.